Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin pada sore kali ini saya sedikit membahas tentang bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan ibadah puasa. Tapi mari kita lihat hikmah ya, daripada orang-orang yang senantiasa dia mengosongkan perutnya, berlapar-lapar ya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan sesungguhnya bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang namanya Zuz Al-Ansari, wargaan daripada Inggris yang pada saat itu sedang berada di Pakistan. Nah, Zuz Al-Ansari ini, seorang sastrawan ini, dia melihat bagaimana di bulan puasa kaum muslimin ya tetap bekerja seperti tidak punya lelah, letih dan haus, lapar dan sebagainya. Bahkan terlihat beberapa hari setelah puasa orang-orang muslim ini badannya menjadi segar dan bugar. Di tengah terik matahari, Al-Ansari ini menyaksikan bagaimana kaum muslimin tetap beraktivitas. Sehingga tergeraklah hatinya untuk mencoba daripada apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia daripada orang berpuasa. Maka keesokan harinya Zuz Al-Ansari sendiri dia berpuasa. Hari pertama kaki, tangan, tubuhnya gemetar, badannya gemetar, tetapi dia terus menguatkan untuk tidak berbuka sampai maghrib. Hari keduanya pun sama, cuman agak berkurang, ya, agak berkurang. Dicoba untuk terus melakukan puasa di hari ketiga. Di hari ketiga dia merasakan badannya menjadi lebih enteng, lebih ringan. Ya. Bahkan pikiran-pikiran hal-hal yang negatif itu menjadi sirna, hilang dari pikiran. Dan hari keempat dia merasakan nikmatnya berbuka di saat setelah dia melakukan puasa satu hari. Dan akhirnya karena dia mencoba-coba itu, akhirnya Allah turunkan hidayah, dia asik masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini adalah orang-orang yang hanya mencoba-coba tentang puasa saja sudah mendapatkan hikmah. Apalagi kalau kita lihatnya adalah imanan wah Islam. Sesungguhnya puasa ini bukan ibadah yang baru, Pak. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa manusia yang pertama berpuasa di bumi ini? Apakah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Manusia yang paling pertama berpuasa di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Selepas Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi ini, dia melakukan sujud 300 tahun, 40 tahun Nabi Adam berpuasa tidak makan dan tidak minum. Itulah manusia pertama yang melakukan puasa di muka bumi. Dosanya cuma satu, Pak, memakan buah khaldi. Tobatnya 300 tahun. Ya, bayangkan. Kita ini dosanya banyak, tobatnya baca istighfar berapa kali dalam satu tahun. Ya. Yang kedua mungkin yang saya sampaikan bahwa dalam kitab Fathul Min ini ada tuntunan bagaimana kita menyiapkan beribadah ilmu puasa itu sendiri. Ya.
Waqadiyatul kullamihim annahu mata ruwiya di syahr lazimati kulla warabi bin nisbati ilaihi amal. Sesuai dengan ujiran para ulama adalah bila mana ru'yah, ya, annahu mata ru'yah di syarqi, kalau ru'yah itu sudah muncul, ya, bulan itu sudah terbit, ya, terjadi di daerah timur, maka seluruh daerah di sebelah barat ya terkena kewajiban melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan ru'yah tersebut, ya apa? Yaitu berpuasa, besoknya berpuasa. Jadi kalau misalnya di beberapa titik ya itu sudah terlihat bulan, ya maka misalnya terjadinya di daerah Jawa Tengah, maka yang daerah yang satu mata itu sama punya ketentuan daripada kapan kita mulai berpuasa. Yang satu mata, ya, hanya bedanya jam, ya. Kalau di Indonesia Timur mungkin bedanya 1 jam kurang. Tapi kalau sudah muncul daripada ru'yah itu, bulan itu, ya maka seluruh masyarakat kaum muslimin yang ada dalam satu negara dan satu mata itu adalah berkewajiban besoknya harus dia saum. Nah, lalu kewajiban puasa ini untuk siapa? Yaitu hanya yang berpuasa itu adalah untuk orang-orang yang mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal. Ya. Innama yajibu shaum Ramadan ala kulli mukallafin, ya, orang-orang yang mukallaf, ay balik aqli, dan dia berakal. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang sedikit punya gangguan jiwa? Tidak wajib puasa. Orang-orang yang punya gangguan jiwa itu tidak kewajiban puasa karena akalnya hilang. Kemudian apalagi? Kewajiban tidak mengenai juga terhadap anak-anak kecil dan orang gila. Nah, ini juga tadi disebutkan. Fala yajibu ala sorbiyin wa majnun. Ya, makanya kewajiban itu tidak kepada orang anak kecil dan orang gila. Juga orang yang tidak kuat berpuasa. Ya. Wala ala ma la yutiqul lil kibar. Jadi orang-orang yang tidak kuat berpuasa karena apa? Karena sudah lanjut usia. Itu tidak kewajiban lagi, Pak. Udah umur bisa 70, udah pikun, udah lemah badannya, itu tidak punya kewajiban lagi untuk dia berpuasa. Ya. Nah, kemudian siapa lagi yang tidak kewajibannya? Itu orang-orang yang haid, ibu-ibu nih, ibu haid. Kemudian yang juga melahirkan. Jadi dia harus membayar 1 hari 1 mud fidyah, ya, untuk orang yang tua. Karena apa? Dia tidak mungkin kembali ke muda, tidak mungkin dia mengqadha lagi puasanya yang ditinggal. Dia harus membayar 1 hari 1 mud. Ya. Tapi bagi orang-orang yang tadi haid itu, begitu dia lepas Ramadan lewat, puasa Syawal, dia wajib membayar daripada puasanya tadi yang terganggu oleh datang bulan itu. Dia wajib mengganti dengan puasa. Ya. Nah, fardu puasa itu ada berapa? Yang pertama adalah niat, ya. Wa farduhu as-shaumi niyatun biqalbi. Ya. Jadi fardu puasa itu adalah niat di dalam apa? Qalbi, di dalam hati. Kalau misalnya kita biasa setelah tarawih niat nawaitu shaumul ghadin an adai fardhu syahr ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, maka ikutilah dengan hati, bukan hanya di lisan. Karena tempatnya niat itu adalah di lisan. Begitu Bapak tidak niat dalam hati, biasa puasa, maka tidak boleh berbuka, tapi puasanya tidak sah.
Ya, hati-hati. Ya. Jadi niat itu adalah fardu puasa itu apa? Ya, menjauhkan daripada hal-hal yang bisa membatalkan daripada puasa itu sendiri. Ya. Ada dua sesungguhnya, kalau cuma makan minum itu batal puasa. Tapi tatkala kita tidak bisa menahan daripada panca indera kita, ya tangannya mungkin masih melakukan ya kedoliman, ya lisannya masih bergibah, ya namimah, mengadu domba dan sebagainya, ya, maka puasanya sah, hanya ibadah puasanya yang menjadi rusak. Ya. Nah, di sini disebutkan makan sahur belum cukup dianggap sebagai niat puasa. Jadi kalau Bapak makan sahur itu kalau nggak niat ya tidak memenuhi daripada syarat puasa itu, rukun puasa itu. Sahur itu kan untuk menguatkan niat ya, agar esok harinya kita secara fisik mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tetapi niat itu tetap harus dilakukan. Kapan niat dilakukan? Boleh setelah maghrib, lepas maghrib niat berpuasa di esok hari. Selepas salat tarawih boleh niat. Menjelang sahur boleh niat. Jadi ada tempat-tempat tertentu. Tapi emang aktualnya pada saat kita sahur, kita niat untuk melakukan berpuasa. Aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini karena perintah Allah. Gitu. Ya, kan kalau di mazhab Imam Malik itu boleh untuk menjaga daripada lupanya kita niat di tiap hari ya, tiap malam ya, di awal Ramadan boleh kita menguatkan niat dengan 1 bulan puasa di bulan Ramadan. Gitu. Jadi ini ya, juga dikatakan guru-guru itu seyogyanya saja agar pada hari di mana dia lupa niat di malamnya tetaplah berhasil puasanya, artinya puasanya supaya tetap terjaga. Menurut Imam Malik ya, sebagaimana disunahkan niat di pagi hari, bagi yang terlupakan niat di malam hari, atau tetap berhasil puasanya menurut juga pendapat Imam Abu Hanifah ya, jadi niatnya 1 bulan awal Ramadan, tetapi tetap niatnya dilakukan setiap hari, setiap malam. Niat tersebut dilakukan setiap hari. Ya. Makanya kalau puasa sunnah boleh puasanya setelah subuh, boleh sampai sebelum waktu zawal, waktu zuhur. Tapi kalau bulan puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Ya. Menjelang sahur. Ya. Pokoknya sebelum adzan subuh itu udah niat. Lepas dari itu lupa tidak niat maka puasanya tidak sah, tetapi Bapak tidak boleh berbuka. Nah, adapun orang-orang yang hamil atau menyusui, ya, kalau dia khawatir dengan bayinya yang dikandung atau yang sedang disusui, ya, maka dia terkena satu pendapat cukup komorbid ya. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, ya, fisik si ibunya ini, ya, maka dia selepas menyusui bulan tahun-tahun berikutnya dia tetap harus dia membayar puasanya, bukan hanya fidyah. Ya, jadi 2, fidyah dan dia membayar daripada puasa. Nah itu mungkin ya tentang sedikit bekal untuk kita memasuki bulan Ramadan. Ya, dan puasa ini adalah bukan ibadah yang baru saja. Ya, hanya Rasulullah SAW menyempurnakan daripada ibadah-ibadah puasa daripada kaum-kaum Nabi sebelumnya. Ya kan? Bahkan orang-orang dulu itu kan, orang-orang yang di luar syariat Islam pun ada ritual puasa. Ya, terkadang dia tidak berbuka malam, mati geni, ya, 3 hari 3 malam. Ya. Itu bukan syariat yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Tapi intinya, ya, orang-orang itu untuk dia mendapatkan sebuah petunjuk, mendapatkan sebuah daripada kekuatan, dia puasa.
Orang Jawa dulu tuh Pak, orang Jawa dulu ya, dulu mungkin sebelum Majapahit ya. Orang-orang dulu itu puasanya itu masuk dibenamkan di dalam tanah pasir ya, di tengah malam dia tetap tidak keluar, siang hari ya, dia bertahan dengan teriknya matahari, tidak minum dan tidak makan 40 hari 40 malam kuat Pak ya. Jadi puasa itu bukan hal yang baru ya. Orang-orang yang ingin mencari sebuah kekuatan di dalam dirinya ya, atau apapun ya, yang hanya dia mempunyai keistimewaan ya, dalam hal dunia misalnya, atau menjadi orang-orang yang kuat fisiknya, kuat batinnya, ya itu melakukan ritual puasa ya. Bagaimana dengan syariat kita tetap mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita puasa dari mulai terbitnya matahari sampai menjelasnya nanti terbenamnya matahari, waktu subuh dan maghrib, itu saja. Ya, artinya orang-orang yang berpuasa ini, insya Allah, ya di bulan Ramadan, iman dan ihtisaban ini harus kita kuatkan, ya, sehingga puasanya menjadi sebuah puasa penuh makna, bukan hanya menyejui wal atus saling menahan lapar dan haus, tetapi harus kita merangkul, ya, meriset diri kita ya, untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, yaitu dengan kita berpuasa. Fitrahnya kan manusia sesungguhnya tidak mati. Coba bayi Pak bayangkan ya, itu di dalam perut ibu itu kan sebenarnya dia tidak memakan makanan, hanya dia menempel ya, tergantung kepada induknya ya. Begitu lahir juga kan tidak dia makan apa kecuali susu gitu. Ya. Cukup dengan air susu bayi itu sudah kenyang ya. Itu kembali kepada fitrah ya. Kita dilatih hanya 12 jam untuk tidak memakan apapun, minum apapun ya, supaya tubuh kita ini kembali kepada fitrah. Ibarat handphone itu di-reset ya. Kalau data sudah penuh di handphone kan ya, datanya itu menjadi handphonenya berat, loadingnya lama, filenya terkadang hilang dan sebagainya saking penuhnya data. Maka untuk membalikannya ya harus di-reset ya. Rusak, tidak bisa dibetulin, harus di-reset gambarannya kayak gitu. Sama seperti tubuh manusia, kalau ingin kembali kepada fitrah maka dia harus kembali kepada ya, apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW dengan kita berpuasa. Ya, sehingga akhirnya kita mendapatkan sebuah istimewa alladzina yazununa al-mulaq wa bi makanahum ilaira. Jadi orang-orang yang saat dia sholat atau dia berpuasa itu dia bukakan hatinya, kalbunya ya, untuk mendapatkan nur ilah, mendapatkan persinggahan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu. Itu saja mungkin kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur, ya Allah membarik lana fi Rajab Sya'ban wa balik Ramadan. Ya Allah, berkah yang kemarin kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, yang sampaikan wa balik Ramadan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tabarakal majlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi